Presentator yang pertama yaitu ada Yaisi yang akan membahas, Yaisi dan Rizka yang akan membahas terkait tentang identifikasi elemen-elemen budaya yang berbeda. Kepada Yaisi, Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi elemen budaya yang berbeda. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa itu pengertian dari identifikasi elemen budaya. Nah, ketika kita mengetahui budaya luar, budaya yang lain, maka kita akan menambah pengetahuan budaya yang lain dan tersebut mengurangi prasangka buruk karena kita sudah menyesuaikan diri dari budaya yang lain. Nah, selain itu juga agar kita menyampaikan pesan dapat diterima oleh budaya luar, dapat diterima dengan baik, dan juga kita jadi menjaga kehormatan dan hubungan yang harmonis. Nah, di sini ada elemen-elemen budaya yang sangat penting bagi para dai, yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Nah, di Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang berbeda setiap suku bahasanya. Nah, setiap suku masyarakat. Nah, bahasa di sini terbagi menjadi dua, yaitu antara verbal dan non-verbal. Nah, biasanya komunikasi verbal itu komunikasi yang itu mengungkapkan pemikiran dan gagasan dai, dan sedangkan non-verbal itu seperti menganggukkan kepala, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Nah, perbedaan bahasa di sini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu pesan isi dakwah. Oleh karena itu, dai harus bisa menyampaikan atau bisa mengetahui bahasa mad'u dari sasarannya. Contohnya ketika dai berasal dari bahasa Jawa, suku Jawa, dia mau mad'unya suku Sunda, maka dai tersebut harus mengetahui bahasa Sunda yang baik dan benar. Dan ketika dai-nya tuh contohnya ketika dai-nya tuh mau berinteraksi dengan mad'unya seperti bahasanya Jawa kan sampean itu kan kamu. Nah, arti bahasa Sunda kan artinya kaki. Maka itu perbedaan sangat jauh. Maka seorang dai itu harus mengetahui bahasa yang sasaran masyarakatnya. Lalu yang kedua yaitu adat istiadat. Nah, tradisi dan kebiasaan dapat mempengaruhi masyarakat dalam berinteraksi dan menerima ajaran. Nah, ketika pesan dakwahnya bertentangan secara langsung dengan adat istiadat, maka akan kemungkinan akan ditolak. Tetapi ketika berbeda jauh, misalkan ketika seorang dai itu menyampaikan isi pesannya dengan nilai-nilai positif dari adat istiadat, maka kemungkinan besar isi pesan dakwahnya tersebut akan diterima dengan baik. Maka pendakwah juga perlu mempelajari adat istiadat di tempat mad'unya dan mencari titik temu nih mana nilai-nilai positif yang ada pada adat istiadat tersebut agar disambungkan dengan ajaran agama. Lalu yang terakhir yaitu kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat dapat menjadi penghalang atau jembatan dalam proses dakwah. Nah, ketika kan setiap kepercayaan memiliki beda-beda. Nah, mulai dari animisme, dinamisme, bahkan sampai supranatural. Nah, ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap roh leluhur, akan sulit menerima konsep ketauhidan jika tidak dijelaskan dengan baik pemahaman mereka tentang kekuatan yang lebih tinggi. Dan kita juga tidak boleh menjelekan atau menghina suatu kepercayaan. Kita hanya perlu fokus terhadap kebenaran ajaran yang akan disampaikan secara persuasif. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yaisi yang sudah